Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, di mana pada video kali ini saya akan membahas mengenai metode penelitian dan daftar pustaka. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen merupakan penelitian yang menguji sebab akibat antar variabel melalui langkah pengendalian dan pengamatan. Rata-rata hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia sesudah diberi perlakuan. Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen pra-eksperimental design bentuk one group pretest design, yakni hanya menggunakan satu sampel dari kelas yang menjadi kelas eksperimen yang dilaksanakan tanpa ada kelas kontrol atau kelas pembanding. Nah, yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian yang penulis lakukan ini dilakukan di Pekanbaru. Waktu melakukan penelitian dimulai dari April 2022. Selanjutnya, populasi dan sampel atau subjek penelitian atau sumber data. Yang pertama, populasi. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas 8 di SMP Negeri 32 Pekanbaru yang terdiri dari 13 orang siswa laki-laki dan 18 orang siswa perempuan. Nah, sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang sudah mewakili keseluruhan. Sampel ialah populasi yang seharusnya diteliti yang telah ditetapkan untuk keperluan analisis. Maka sampel akan diambil secara simple random sampling, yaitu penentuan sampel yang pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Maka pengambilan sampel berdasarkan kelas populasi yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan data yang diperlukan, maka ada teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan secara tepat sesuai dengan masalah yang diselidiki dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode tes dan observasi. Metode tes dalam penelitian ini adalah dengan melakukan tes hasil belajar sebanyak 2 kali, yaitu sebelum diberikan perlakuan atau pretest dan setelah diberi perlakuan atau post-test. Tujuan dari kedua tes tersebut ialah untuk mengetahui pengaruh modal artikulasi terhadap hasil belajar siswa. Kemudian yang kelima, instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam pengumpulan data agar penelitian menjadi mudah dan lebih tertata. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa dokumentasi dan tes. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, teknik analisis data. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca. Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, maka akan digunakan analisis statistik, deskriptif, dan inferensial. Data yang telah dikumpul berupa nilai dari pretest dan posttest. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Tujuan dari analisis statistik deskriptif yaitu untuk menggambarkan rendahnya hasil belajar berbicara siswa kelas 8 sebelum dan sesudah dilakukannya tes. Lalu yang kedua atau yang B, analisis statistik inferensial. Tujuan dari analisis statistik inferensial yaitu untuk mengkaji, menaksir dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah didapat dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Baiklah, untuk metode penelitiannya hanya sekian. Selanjutnya saya lanjut ke daftar pustaka. Baiklah, daftar pustaka di sini merupakan sumber rujukan yang saya gunakan atau sumber-sumber pendukung penyusunan proposal yang saya lakukan. Nah,
Di sini ada terdapat beberapa daftar pustaka yang sumber yang saya gunakan, dan sumber-sumber yang saya gunakan tersebut saya cantumkan dalam bagian daftar pustaka. Bisa dilihat di layar yang telah ditampilkan. Itu merupakan sumber-sumber yang saya gunakan dalam penyusunan proposal ini. Baiklah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan mengenai metode penelitian dan daftar pustaka. Dengan begitu, maka proposal yang saya lakukan sudah selesai tahapannya, sebab diakhiri dengan daftar pustaka. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.